Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana liburannya? Sudah cukup kan? Semoga bisa mengisi energi kalian untuk belajar dengan lebih giat lagi ya. Nah, untuk pembelajaran PKN hari ini kita akan membahas tentang dua lembaga yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang BPUPKI dan PPKI. Bunda akan mengulasnya lagi supaya kalian bisa lebih memahami perbedaan antara kedua lembaga tersebut ya. Soalnya kedua lembaga tersebut itu memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa dilanjutkan dengan doa sebelum belajar ya. Nah, BPUPKI dan PPKI itu adalah dua lembaga yang sering kita jumpai di bab 1 ini. Adapun perbedaan dari segi namanya, kalau BPUPKI tentu kalian sudah ingat ya. BPUPKI itu merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau PPKI itu singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jika dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Kalau dalam bahasa Jepangnya, PPKI disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, jelas ya perbedaannya, ingat-ingat di kata terakhirnya. Nah, adapun perbedaan dalam segi tugasnya, kalau BPUPKI bertugas untuk menyelidiki apa saja sih yang dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau PPKI tugasnya adalah untuk melaksanakan hal-hal yang sudah diselidiki oleh BPUPKI itu tinggal dilaksanakan sama PPKI, dipenuhi. Oh, misalnya kita butuh dasar negara kata BPUPKI. Nah, PPKI tinggal mengesahkannya. Jadi BPUPKI yang menyelidiki, PPKI yang melaksanakan apa aja yang sudah dilakukan oleh BPUPKI. Nah, adapun perbedaan dalam segi waktu pembentukan. Kalau BPUPKI itu dibentuknya tanggal 29 April 1945, yaitu bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, seperti yang kita tahu, BPUPKI itu kan merupakan realisasi janji Jepang ya. Jadi waktu itu ketika Kaisar Jepangnya berulang tahun, maka dibentuklah BPUPKI sebagai bentuk bahwa Jepang memenuhi janjinya kepada Indonesia. Sedangkan PPKI itu dibentuknya setelah BPUPKI bubar, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, kemudian susunan organisasi antara BPUPKI dan PPKI juga berbeda. Yang pertama dari segi jumlah anggotanya. BPUPKI itu memiliki jumlah yang sangat banyak, campuran antara orang Indonesia dan orang Jepang. Kalau orang Indonesianya terdiri dari 62 orang, kalau orang Jepangnya hanya 7 orang. Terus waktu itu ketuanya Regiman Widyodiningrat, sedangkan wakilnya ada 2, ada dari Indonesia dan ada dari Jepang. Kalau dari Indonesia namanya RP Suroso, sementara dari Jepang yaitu Ichibangase Yoshio. Kemudian kalau PPKI itu jumlahnya semuanya adalah orang Indonesia, yaitu pada saat itu atas persetujuan Jepang sebenarnya hanya 21 orang, termasuk dengan ketua dan wakil ketua. Tetapi secara sembunyi-sembunyi bangsa Indonesia menambahkannya 6 orang lagi, menjadi 27 orang, termasuk ketua dan wakil ketuanya. Hal itu sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia juga bisa memutuskan segala sesuatu tanpa campur tangan Jepang. Jadi kalau BPUPKI waktu itu masih murni ada campur tangan Jepang, kalau PPKI itu tidak ada unsur campur tangan Jepang. Sebagai buktinya, waktu PPKI terbentuk, ketuanya diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya hanya ada wakil orang Indonesia saja, yaitu Muhammad Hatta. Nah, waktu kemudian perbedaannya ada dalam waktu dan hasil persidangan. Kalau BPUPKI itu melaksanakan sidangnya sebanyak 2 kali. Nah, kalau PPKI hanya sekali saja.
BPUPKI mengadakan sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda pembahasan yaitu rumusan dasar negara. Sedangkan sidang kedua diadakan dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda pembahasan membahas rancangan undang-undang dasar. Sementara agenda PPKI sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada 3 keputusan sidang. Yang pertama, PPKI pada saat itu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Nah, yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi pada saat itu presiden dan wakilnya belum ada yang membantu, jadi dibentuklah KNIP sebagai lembaga yang bertugas untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden. Nah, terus di mana ketetapan Pancasila sebagai dasar negara kita gitu. Kan BPUPKI sudah merancang nih. Terus katanya disahkannya sama PPKI, tapi tadi hasil sidangnya kok tidak ada yang istilah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara gitu, atau berhasil mengesahkan rumusan Pancasila. Ternyata rumusan Pancasilanya itu ada di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pada bagian pembukaannya. Tepatnya di alinea keempat. Jadi pada saat itu kan PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalamnya juga sudah ada rumusan Pancasilanya, yaitu di pembukaan alinea keempat. Nah, rumusannya itu hampir mirip dengan Piagam Jakarta, cuman yang berbeda ada di sila ke-1-nya saja, yaitu pada saat di Piagam Jakarta bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Namun di pembukaan Undang-Undang Dasar diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rumusan itulah yang digunakan Pancasila saat ini. Mengapa diubah? Karena tidak semua orang di Indonesia beragama Islam. Jadi pada saat itu muncul protes dari orang-orang Indonesia bagian timur bahwa merasa tidak diakui sebagai bangsa Indonesia gitu. Karena tadi kan hanya orang Islam saja yang diakui di sila ke-1. Jadilah demi menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia dan menghindari konflik, sila pertamanya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rumusan Pancasila yang sekarang, yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan bunyi Piagam Jakarta yang pertama silanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jelas ya, perbedaannya hanya ada di sila ke-1. Untuk sila ke-2 sampai ke-5 itu sama. Nah, selesai. Demikianlah penjelasan materi dari Bunda. Silakan isi lembar kerja siswanya. Nanti dikumpulkan via Google Classroom, atau jika ada kendala silahkan japri lewat WA saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.